Oke, halo guys. Jadi ini video gue yang kedua selama masa karantina. Dan hari ini udah hari ke-7 setelah hasil PCR positif. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya seputar karantina. Terus makanan gimana, tips karantina tuh apa. Ya gue akan cerita hari ini. Selama isolasi mandiri, kalian ngapain aja? Ini sih yang paling banyak ditanya. Ya kita sih ikut protokol aja dari Kemenkes sama dari gugus tugas nasional. Melakukan pengecekan kondisi badan, terus melanjutkan pola hidup sehat dan bersih di rumah. Nah ini nih biasanya tiap pagi gue ngecek saturasi oksigen di jari. Kita pakai alat oximeter ini, dijepit aja di jari kiri atau kanan, nanti ada hasilnya. Nah ini termometer digital untuk ngecek suhu badan kita nih. Gue taruh di ketek lah biasanya. Nah ini udah keluar nih hasilnya nih, saturasinya 98 ya. Terus heart rate-nya 70-an lah. Ini masih normal. Jadi nggak ada demam juga hari ini. Nah sekarang kita lihat termometernya. Dari heart rate tadi sih normal ya. Jadi harusnya suhunya normal dan ternyata memang 35,6. Ini agak sedikit di bawah normal. Mungkin karena gue pagi ini masih keringat dingin dan kaki juga dingin, jadi suhu di bawah normal. Semua kondisi badan tiap harinya itu kita catat. Nah, gue juga punya catatan nih untuk nyatet harian suhu, saturasi, dan juga heart rate itu di buku catatan ini. Jadi tiap hari gue catat nih, ada jamnya pagi, siang, malam. Nah, ini untuk monitor aja guys, keadaan badan kita. Jadi nanti kalau ditanya dokter ada catatannya nih hariannya. Nah kadang tuh gue kalau kurang tidur agak pusing pagi, gue juga ngecek tensi darah nih, tekanan darah. Jadi untuk ukur tekanan darah hari ini normal nggak. Nah ini gue pakai tensimeter, duduk relax sebentar, nanti hasilnya keluar. Nah, kemudian nih hasilnya udah ada nih. Jadi kalau dilihat ternyata tekanan darah gua hari ini normal 116/84. Nah yang paling penting tuh sebenarnya konsumsi vitamin yang cukup ya, apalagi untuk masa recovery. Pagi ini gue minum sari buah dan sari sayur. Tiap pagi gue minum ini guys. Jadi ini campuran wortel, apel sama nanas segar guys, mantap. Pertanyaan selanjutnya yang paling banyak ditanya tuh konsumsi suplemen apa aja. Ya sebenarnya sih vitamin ya. Ini kayak vitamin C. Ini satu tabletnya dosisnya 500 mg. 500 mg tuh sama dengan satu butir jeruk. Kandungan vitamin C lain bisa kita dapat dari buah-buahan yang ada di jus tadi. Nah kalau ini vitamin D, ini 2000 IU. Untuk ukuran dewasa sih udah cukup sebenarnya sehari. Tapi karena ini lagi pemulihan jadi butuh 3. Jadi sama dengan 6000 IU lah per hari untuk meningkatkan pemulihan tubuh ya selama kena COVID. Vitamin lain juga boleh dikonsumsi, tapi ini kita nggak minum sih. Ini optional aja. Terus ada juga madu. Nah madu nih konsumsi yang udah rutin dari dulu. Campuran untuk bikin smoothies, bikin jus. Ini clover honey, mengandung bipolen. Mantap guys. Untuk buah kita lebih suka yang natural ya. Jadi 100% buahnya nih, kayak ini tomat cherry, bagus untuk vitamin C. Terus ada juga pepaya. Kayak ini, pepaya ini untuk melancarkan pencernaan. Selain itu ada juga apel. Apel ini penting nih kalau misalnya kita nih pengganti cemilan. Jadi kalau misalnya lapar gitu ya, kita makan apel. Nah buah-buahan ini udah ada dari zaman kita sebelum kena COVID. Jadi memang stok ya, logistik yang ada di rumah wajib. Kemudian juga ada mangga. Mangga nih juga vitamin C nya tinggi guys, bagus. Jadi itu penting juga untuk nyimpen makanan ya, stok buah di rumah. Kegiatan lain biasanya ya selain berjemur ya iseng-iseng nyemprot-nyemprot tanaman gitu ya. Ya kayak pagi ini lah sambil duduk-duduk santai, nyemprot-nyemprot.
adem gitu, enak guys. Nah biasanya jam 10 tuh mulai berjemur kita di situ. Ya nggak lama lah, 15-30 menit sampai keringetan lah pokoknya. Kemarin sempat juga cukur rambut sendiri karena tadinya gondrong itu mau sampai akhir work from home atau kena covid. Ternyata kena covid duluan, jadi ya cukur rambut. Untuk terima paket kita juga masih pakai protokol yang sama dari yang dulu, nggak terima langsung tapi barang taruh aja di belakang pintu gitu. Banyak pertanyaan ke kita, kok bisa sih lo kena covid padahal udah ketat protokolnya. Ya ceritanya tuh pernah gue share di video sebelumnya, ada di atas ini kalau mau nonton. Protokol udah ketat nih, mulai double masker, physical distancing, rajin cuci tangan, bahkan udah vaksin tapi tetap bisa kena. Apalagi Jakarta nih lagi ada silent outbreak. Jadi 81,6% menurut surveinya UI, orang terjangkit virus tuh nggak terdeteksi karena testing itu hanya menjangkau orang yang bergejala dan suspek. Jadi banyak orang sekeliling kita itu OTG, kita nggak tahu kapan kita kena, kapan kita lengah, virusnya masuk. Ya itulah, pusing jadinya nih. Oke guys, nah kemarin juga ada yang nanya tuh, terus gimana waktu lu mutusin tuh PCR? Ya karena gue ada demam. Ya awalnya juga gak percaya karena gue pusing sama demam itu karena gue susah tidur karena beberapa hari sebelumnya sakit gigi gitu ya. Baru hari Rabunya demam dan Jumatnya kita PCR. Sabtu keluar hasil ternyata positif. Jadi ini virusnya virus apa sih om? Nah waktu itu WHO tanggal 31 Mei dan menetapkan 11 varian virus corona. Apa aja? Kita simak nih, salah satunya Delta Plus. Varian Delta sudah bermutasi. Mutasi ini kemudian diberikan nama varian Delta Plus. Menurut konferensi pers dari WHO, varian Delta memiliki kekuatan 2 kali lebih menular dibanding dengan virus aslinya. Dan apabila terpapar, orang tersebut akan memiliki viral load yang tinggi. Viral load tinggi artinya pasien yang terinfeksi bisa dengan mudah menularkan orang lain. Meskipun demikian, WHO mengatakan bahwa vaksin yang didistribusikan ke masyarakat saat ini masih efektif, setidaknya mencegah sakit parah yang ditimbulkan virus corona. Nah waktu bulan Mei lalu tuh WHO udah ngeluarin ini ya, pernyataan bahwa hati-hati nih ada varian Delta. Waktu itu Direktur Jenderal WHO Dr. Tedros Adhanom ngomong kayak begini nih. Delta is the most transmissible of the variants identified so far. Has been identified in at least 85 countries and is spreading rapidly among unvaccinated populations. We're starting to see increases in transmission around the world. More cases means more hospitalizations, further stretching health workers and health systems, which increases the risk of death. As we have said, new variants are expected and will continue to be reported. That's what viruses do. They evolve. Food logistik. Jadi zaman sekarang tuh nggak perlu khawatir ya, orang bisa kirim makan, bisa makan enak di rumah berkat Gojek dan juga kurir-kurir itu. Yang penting banyak minum air putih sebagai obat penurun panas alami ya. Dari komunitas, tetangga, teman, saudara, semua banyak sekali berkat ke kami gitu. Jadi ada yang kirim serabi, kirim jus, kirim asinan, kirim makanan, madu, kopi, somai, tahu goreng, jamu tradisional, buah-buahan, kue, masker, semua ada pokoknya. Jadi memang nih sangat kekeluargaan sekali kalau di Indonesia ya. Terima kasih guys untuk semua perhatian dan berkatnya. Jadi memang di lingkungan kami di RT juga ada dapur umum, ibu-ibu RT nih. Kayak ini dia ngantar makan siang. Jadi kayak ini hari pertama nih mereka kirim makanan ke rumah, naruh di belakang pintu. Nah waktu itu gue mau keluar, cuma mereka udah keburu jalan. Jadi ketika gue keluar sempat ketemu, ucapin terima kasih, mereka langsung kabur tuh. Mungkin takut ya karena takut ketularan. Jadi memang penting banget kalau ada kiriman makanan atau apa, kita jaga diri sendiri dan juga jaga orang lain
supaya orang lain juga nggak terkena gitu ya. Seperti ini di hari kedua. Jadi waktu itu ibu-ibu ngantri makanan, pas kebetulan ada Gojek datang. Jadi mereka mengingatkan bahwa kita lagi karantin. Jadi tetap jaga protokol, jaga jarak. Semua bawaan juga kita semprot-semprot sebelum dibuka. Bahkan paket yang besar pun ditinggal di luar baru kita ambil setelah mereka pergi gitu. Jadi yang penting tuh di sini ada respect, saling menjaga, saling menghargai satu sama lain lah. Tips selama isolasi mandiri, yang paling penting tuh lo harus relax, tidur cukup, ya napas juga diatur karena lagi penyembuhan ya. Terus juga nonton Netflix lah, atau bikin sesuatu yang menyenangkan buat kalian gitu. Gak usah kegiatan yang berat, yang penting makan enak, makan cukup, jaga mood sama jadwal istirahat. Berjemur juga penting, tapi jangan lama-lama, ntar pening. Namanya lagi isoman ya, ya tetap harus jaga mood ya. Olahraga jangan dulu deh yang berat-berat. Jadi nggak usah lah itu angkat barbel, nggak usah, nggak bakal kuat loh. Yang jelas harus banyak istirahat, tidur, bed rest. Pokoknya dijaga, jangan sampai capek lah pokoknya. Harus seimbang antara porsi makanan dan juga berkegiatan selama isoman. Gak usah lah lari-lari atau jogging, gak usah, gak akan kuat. Jadi kalau dipaksain juga kita akan bakal capek banget. Jadi emang kalau lagi positif gini, pusing, cepet capek, cepet lelah, itu udah ciri-ciri banget. Jadi harus hati-hati, jangan olahraga yang berat-berat, pokoknya bed rest. Olahraga nanti aja kalau udah mau sembuh atau udah sembuh. Jadi pada saat sehat, jangan kendor, tetap jaga imun, konsumsi vitamin, berjemur matahari, terus makan yang enak. Itu akan membantu sekali ketika kita kena COVID. Jadi nggak panik lagi, tetap kalem gitu loh. Biarkan immunity itu yang bekerja, apalagi kalau udah vaksin ya. Itu aja guys tips karantina hari ini. Dan nanti 3 hari dari hari ini gua akan PCR lagi. Ini PCR yang kedua untuk ngelihat apakah hasilnya akan negatif. Pokoknya tetap jaga kondisi, di rumah tetap happy, pokoknya tetap semangat, tetap jaga pikiran, jangan stres, enjoy life. Minum dulu guys, haus.